Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdatu imanan ma'a imani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, waktu luang, iman, Islam, dan pada saat ini masih merasakan kesehatan. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita tunjuk, membimbing kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman Islamnya, yaitu Syiratal Mustaqim. Dan semoga kita semua sebagai senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah anak-anakku yang ku cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, senantiasa menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita harapkan, dari hal-hal yang membahayakan, dari hal-hal yang tidak kita sukai, yang tidak kita kehendaki. Tetap menjaga kondisi badan, tetap di rumah dan bersabar. Insya Allah musim seperti ini akan cepat berlalu. Kita hanya bisa berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kondisi seperti ini segera hilang atau segera sirna, sehingga kita bisa melakukan kegiatan, melakukan aktivitas seperti dahulu yang pernah kita lakukan bersama teman-teman, yaitu belajar di sekolah. Kita semua mempunyai keinginan, kita semua mempunyai harapan yang sama. Semoga kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus memperbanyak berdoa dan berdoa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mari berperilaku terpuji. Pelajaran PAI, mari kita berperilaku terpuji. Perilaku terpuji merupakan perilaku yang dianjurkan oleh agama, contohnya contoh perilaku terpuji itu apa? Gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, hemat. Bagaimana penerapan sikap gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan berperilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita pelajari bersama-sama. Perilaku yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari yaitu ada yang berperilaku terpuji, dan ada pula juga orang yang berperilaku tercela. Kita sebagai seorang muslim, kita harus bisa dan berusaha untuk melakukan atau menerapkan perilaku-perilaku yang terpuji.
menghindari perilaku-perilaku yang tercela. Apa perilaku terpuji yang kamu bisa lakukan dan kamu ketahui? Banyak sekali perilaku yang terpuji, yaitu suka menolong orang lain, suka membantu, dan dan masih banyak lagi yang lainnya yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, yaitu gemar membaca. Apa sih gemar membaca itu? Apa kamu sudah terbiasa melakukan kegiatan seperti gambar di samping, yaitu gemar membaca? Itu harus dijawab dengan hati nurani kita, harus dijawab dengan diri pribadi kita masing-masing. Harus kita coba menyampaikan, apakah saya sudah melakukan hal tersebut, apakah saya sudah gemar membaca, apakah saya sudah mengetahui, apakah kamu ini adalah ditunjukkan apakah kamu ingin mempunyai ilmu pengetahuan. Pasti semua orang akan menginginkan mempunyai pengetahuan yang luas, mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Maka yang harus dilakukan adalah rajin membaca, karena membaca adalah jendela informasi. Buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Siapa saja yang gemar membaca tentu akan mendapatkan ilmu. Ilmu membuat kita tahu banyak hal. Dengan ilmu kita akan mudah, dengan ilmu kita akan gampang, dengan ilmu kita akan nikmat. Tanpa ilmu kita akan susah, tanpa ilmu kita akan berat, tanpa ilmu kita akan kesusahan. Oleh karena itu kita harus rajin-rajin membaca. Pepatah mengatakan pandai rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Itu harus kita pahami, harus kita resapi, harus kita hayati. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Tinggal kita mau memilih yang mana, yang pertamakah atau yang keduakah. Ketahuilah, gurumu bisa pandai karena rajin belajar dan gemar membaca. Seorang bisa menjadi seorang dokter, wartawan, karena mereka gemar membaca. Bahkan seorang petani akan mendapatkan hasil panennya yang berlimpah setelah membaca bacaan mengenal perkembangan teknologi pertanian. Bagaimana dengan dirimu? Maukah kamu menjadi seorang dokter, pilot, guru, polisi, atau profesi yang lainnya? Sudahkah kamu tanamkan dalam diri sikap gemar membaca? Orang yang gemar membaca memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah orang yang gemar membaca akan menjadi pintar. Orang yang gemar membaca akan mempunyai pengetahuan yang luas, akan mempunyai pengetahuan yang banyak. Orang yang gemar membaca akan memiliki kreatif, menjadi kreatif. Di situ yang di bawah anak-anak dijawab sesuai pengalaman pribadi masing-masing. Bila contoh membaca buku pelajaran setiap hari, bila itu kalian lakukan, maka boleh di checklist. Bila itu tidak kalian lakukan, Bapak harap jangan di checklist, tapi disilang bila tidak kalian lakukan. Yang B, membaca buku cerita saat libur sekolah.
Bila itu benar, kalian boleh checklist. Yang ketiga, tidak suka membaca buku pelajaran. Tidak suka buku pelajaran. Nah, bila itu benar, boleh kalian checklist. Bila itu salah, kalian silang. Berikutnya yaitu pantang menyerah, gemar membaca, pantang menyerah. Bagaimana sikap pantang menyerah itu? Pantang menyerah merupakan sikap selalu semangat dan tidak berputus asa. Sikap pantang menyerah merupakan perilaku terpuji. Perhatikan beberapa contoh sikap pantang menyerah. Yang pertama, walaupun jarak antara rumah dan sekolah itu sangat-sangat jauh, kita tetap semangat berangkat ke sekolah karena ingin mendapatkan ilmu. Nah, kalau kita melihat di sini, banyak kan anak-anak yang di luar Jawa, misalnya di Padang, di Sumatera, dan di daerah-daerah pegunungan yang lainnya, itu mereka bila mana mau berangkat sekolah, itu nyebrang kali, nyebrang air yang tinggi. Ada juga yang lewatin jembatan yang begitu mengerikan, yang begitu menakutkan, tapi mereka tetap berangkat sekolah tanpa ada rasa malas, tanpa ada rasa mundur atau tidak bersekolah. Itulah contoh orang yang pantang menyerah dalam bersekolah. Yang kedua, walaupun mempunyai tugas sekolah yang sangat sulit, kita tetap semangat dan tidak menyerah untuk menyelesaikan tugas tersebut. Bila kita kedapatan tugas yang sangat susah, yang sangat sulit, kita tetap berusaha untuk melaksanakannya. Itu adalah orang yang pantang menyerah. Yang ketiga, walaupun kondisi hujan, kita tetap berangkat ke sekolah dengan menggunakan payung. Nah, tidak dijadikan alasan hujan tidak berangkat sekolah, tapi itu insya Allah kita akan laksanakan. Untuk saat ini kita masih belajar di rumah. Nah, dengan kondisi kita belajar di rumah, kita harus gunakan dengan yang baik. Kita gunakan yang dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, apa sih manfaatnya orang yang mempunyai sikap pantang menyerah? Yang pertama, memiliki sifat sabar. Orang yang mempunyai sikap pantang menyerah, pasti dia akan sabar dalam menjalaninya. Yang kedua, terhindar dari sifat malas. Orang yang pantang menyerah pasti tidak memiliki sikap malas. Yang ketiga, orang yang memiliki sikap pantang menyerah, ia selalu semangat dalam menjalani hidup sehari-hari. Yang keempat, akan menjadi anak yang berhasil. Ya, karena mereka mempunyai sikap pantang menyerah, pasti di hidupnya akan berhasil. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada kesalahan itu datangnya dari pribadi lemah. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.